Polresta Sleman memeriksa seseorang yang tertangkap CCTV melakukan penggantian nomor polisi kendaraan milik pelaku kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Plat nomor polisi mobil BMW adalah F1206. Namun setelah pihak Polresta Sleman merilis data kecelakaan, nomor polisi mobil berubah menjadi B1442NAC. Kapolresta Sleman telah menemukan fakta baru adanya pihak yang sengaja mengganti plat kendaraan pelaku. Aksi penggantian plat itu sendiri juga terekam CCTV milik Polsek Ngaglik di mana kendaraan pelaku disimpan. Pihaknya telah memanggil pelaku dan sejauh ini status yang bersangkutan masih sebagai saksi. Pihak kepolisian juga menegaskan jika pelaku yang mengganti nopol bukan anggota kepolisian. CCTV-nya itu dia mengganti ya di dalam, karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Tidak ada anggota saya. Karangan bunga sebagai simbol duka untuk Argo Eriko Ahfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas, terus berdatangan ke halaman kampusnya. Pengirim bunga maksud kami berharap keadilan ditegakkan dalam kasus tewasnya Argo. Ratusan bunga diletakkan mahasiswa dan warga Yogyakarta di kaki patung Dewi Keadilan di halaman Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Aksi ini sebagai simbol duka yang mendalam untuk almarhum Argo Eriko Ahfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta pada Sabtu dini hari lalu. Mahasiswa dan warga Yogyakarta berharap kasus ini dapat diselesaikan kepolisian dengan tuntas tanpa melihat latar belakang pelaku. Dari kami mahasiswa sendiri juga semoga keadilan bisa menjemput Argo, yang mana semoga Argo mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Polisi menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Ahfandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu keluarga korban menolak damai dan berkomitmen untuk menempuh jalur hukum. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibu almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu? Sebelumnya polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Ahfandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Dirinya ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menunjuk tim hukum untuk mendampingi keluarga Argo Eriko Ahfandi hingga kasus ini tuntas. Selain itu, UGM juga membantah adanya ancaman maupun intimidasi yang diterima keluarga korban selama kasus bergulir. Ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu ditegakkan.
Beralih ke informasi berikut, pemirsa, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri, untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak, sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon, dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekarang Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya, sementara itu Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar enggan berkomentar ketika diminta tanggapan terkait dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Saat ditanya wartawan, dirinya hanya berkata belum. Dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum Sebelumnya, pemirsa, polisi menetapkan TY, seorang mantan pegawai Basnas, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. TY diduga melakukan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penyidik Ditres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat, sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Triyanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Triyanto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Triyanto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi. Sementara itu, Basnas Jawa Barat buka suara terkait ex-pegawainya yang dijadikan tersangka usai mengungkap kasus korupsi. Basnas Jawa Barat menyebut pemecatan tersangka murni karena rasionalisasi lembaga dan dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Tidak benar. Kenapa? Buktinya, faktanya, Saudara Triyanto diberhentikan tanggal 20 Januari 2023,
Dan bukan karena dia melaporkan, karena sebelum diberhentikan tidak ada urusan lapor-melapor. Dia tidak melakukan pelaporan apapun. Nah, sementara dia baru melapor ke berbagai pihak itu bulan Maret 2023. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Jadi logikanya kalau misalkan dia dipecat karena melaporkan lah, dia dipecat dulu, baru dia melapor kemana-mana. Mungkin karena nggak terima diberhentikan, nggak terima di PHK, dia mulailah mengorek-ngorek, gitu ya. Itu satu. Jadi itu fakta yang sebenarnya begitu. Buktinya ada jelas.